ada peran tank Leopard era SBY pemicu militer RI naik kelas. Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah membuat militer RI naik kelas dengan mendatangkan tank Leopard buatan Jerman. Tank Leopard 2 menjadi bahasan yang menarik belakangan ini. Hal tersebut lantaran Jerman tak kunjung memberi izin Ukraina untuk memboyong salah satu alutsista terbaik mereka ini. Alasannya sederhana, yakni karena Jerman punya prinsip. Jerman enggan memberikan tank ke Ukraina karena posisi anti-militerisme yang mereka adopsi sejak Perang Dunia Kedua. Menyusul beragam tekanan yang diberikan oleh sejumlah sekutu baratnya, Jerman tampaknya akan segera melunak dengan menyetujui 300 tank Leopard 2 yang diminta Ukraina. Bahkan mereka sudah mengizinkan Polandia yang memiliki banyak tank Leopard 2 untuk mengirim alutsista tersebut kepada Kiev. Meski pada dasarnya Jerman juga masih berhati-hati dalam mengambil keputusan selanjutnya. Bicara soal tank Leopard, militer Indonesia boleh berbangga. Saat Ukraina masih bermimpi, RI sudah punya 100 lebih tank jempolan buatan perusahaan Jerman ini. Dilansir dari situs Kemenhan, RI memiliki Leopard 2A4 sebanyak 42 unit dan 61 unit Leopard 2 RI yang jauh lebih canggih dan telah disesuaikan dengan kebutuhan medan tempur di tanah air. Tak dapat dipungkiri jika 103 tank Leopard ini membuat militer Indonesia naik kelas dan ditakuti oleh musuh, setidaknya untuk pertempuran darat. Bahkan pada tahun 2019, Indonesia masuk ke posisi ke-16 negara dengan kekuatan militer terbesar menurut Global Firepower. Siapa sosok yang berjasa membawa Leopard ini ke RI? Ialah Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Presiden ke-6 RI. Selama menjabat sebagai presiden sejak 20 Oktober 2004 sampai 2014, SBY bisa dikatakan telah berhasil membuat militer RI naik kelas dengan membawa sejumlah alutsista baru. Selain Leopard 2, ada pula 8 unit meriam artileri 105 mm bermerek KH-178 untuk 2 batalion dan 18 kaliber 155 mm. Untuk satu batalion dikenal sebagai sebutan KH-179, semuanya made in Korsel. Kemudian 18 unit KH-179, 12 pesawat Koin Super Tucano, 8 jet tempur F-16 Block 52, 4 UAV Heron, 2 pesawat angkut berat Hercules, 5 pesawat angkut sedang CN-239, 5 pesawat angkut sedang CN-295, 6 helikopter serbu Cougar, 20 helikopter serbu 412 EP, 4 radar, 11 heli anti kapal selam, 3 kapal korvet Bung Tomo Class, 3 kapal cepat rudal 60 meter PAL, 3 LST, 2 BCM, 40 tank Leopard, 40 tank Marder, 50 Panzer Anoa, 36 MLRS Astros II, 37 artileri Caesar, sejumlah peluru kendali SAM, sejumlah peluru kendali anti kapal, simulator Sukhoi, dan lain-lain. Meski demikian, dari semua alutsista yang didatangkan ke Indonesia pada era SBY, Leopard 2 menjadi yang paling kontroversial. Meski demikian, dari semua alutsista yang didatangkan ke Indonesia pada era SBY, Leopard 2 menjadi yang paling kontroversial. Mengapa? Sejumlah kontroversi muncul bahkan saat tank Leopard 2 masih dalam rencana. Penolakan demi penolakan dilayangkan oleh beberapa pihak. Alasan utama penolakan yang terjadi karena pembelian alutsista ini dianggap buang-buang uang. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, RI mengeluarkan uang besar untuk membeli tank tersebut. Nilai kontrak pembelian tank berat itu, kata Ediwan, berada di bawah pagu anggaran sebesar 280 juta US dollar. Selain itu, kontroversi juga terjadi setelah SBY mendatangkan ratusan tank buatan Jerman tersebut. Dilaporkan jika ratusan tank Leopard yang dibeli Indonesia dari Jerman tersebut tak layak pakai. Bahkan PT Pindad harus melakukan perombakan besar untuk memperbaiki tank-tank tersebut. Namun apapun yang terjadi, tank Leopard 2 yang didatangkan oleh SBY membuat militer Indonesia naik kelas. Bahkan tank tersebut saat ini masih jadi kebanggaan TNI AD. Main Battle Tank sejenis Leopard 2A6 adalah alutsista darat yang cukup mutakhir di kelasnya. Tercatat jika beberapa negara sudah menggunakan MBT Leopard 2A6 seperti Belanda, Jerman, Swiss, Spanyol, Denmark, Sweden, dan negara-negara di Eropa lainnya. Dengan kemutakhiran Leopard 2A6 ini ditunjukkan bahwa MBT ini terdapat beberapa fitur kecanggihan. Dilansir
KM Week, jika salah satu fitur unggulan di MBT Leopard 2A6 adalah pemakaian meriam utama atau cannon berjenis 5A1 smoothbore cannon kaliber 120 mm. Selain dari meriam utama di MBT Leopard 2A6, ada perisai armor jenis baru dan lebih baik dari 2A4. Dari adanya duet perisai armor mutakhir dan meriam utama jenis L55A1 smoothbore, maka kehidupan MBT Leopard 2A6 cukuplah mumpuni dan berkualitas. Akan tetapi, dibalik dari kecanggihan Leopard 2A6, ternyata Indonesia pernah kepincut untuk membeli MBT ini. Tak tanggung-tanggung bahwa Leopard 2A6 yang pernah diincar Indonesia ternyata dari Eropa. Melansir dari armytechnology.com bahwa MBT Leopard 2A6 yang pernah diincar Indonesia adalah bekas dari AD Belanda. Walaupun bersifat bekas, tetapi kualitas akan kemutakhiran MBT Leopard 2A6 second AD Belanda cukup canggih. Akan tetapi saat ini Indonesia tidak jadi membeli Leopard 2A6 dan malah membeli MBT Leopard 2A4 dan varian 2RI dari Jerman. Disebutkan di laman NRC bahwa Indonesia membeli MBT Leopard asal Jerman sehingga seharga 280 juta US dollar. Akan tetapi dari pembatalan pembelian MBT Leopard 2A6 dari Belanda, ternyata media Turki Oryx Spionkop pun membicarakan masalahnya. Indonesia memperoleh sekitar 100 Leopard 2A6 dari Jerman pada tahun 2013 setelah kesepakatan dengan Belanda untuk jumlah yang sama dari Leopard 2A6 gagal karena ketakutan oleh oposisi Belanda bahwa Indonesia dapat menggunakan Leopard untuk melawan penduduk sipil di Western New Guinea, tulis oryxspionkop.com. Dari adanya informasi tersebut, maka pantas saja jika pengakuisisian Leopard 2A6 gagal diperoleh Indonesia. Jika seandainya pada waktu itu Belanda melegalkan pembelian Leopard 2A6 ke Indonesia, maka Indonesia MBT-nya akan canggih se-ASEAN. Karena pada saat ini MBT tercanggih di ASEAN masih dipegang oleh MBT Leopard 2 SG milik AD Singapura. Walaupun Leopard 2 SG milik AD Singapura tercanggih di ASEAN, tetapi jajaran MBT Leopard 2RI dan 2A4 juga tak kalah hebatnya. Karena pada MBT Leopard 2RI dan 2A4 memiliki meriam utama berjenis Rheinmetall L44 smoothbore. Mengutip Rheinmetall Defense bahwa meriam Rheinmetall L44 smoothbore dikhususkan untuk tank Leopard versi 2. Akan tetapi meriam Rheinmetall L44 smoothbore hanya sampai di varian tank Leopard 2A4 saja. Karena pada tank Leopard 2A5 sampai 2A7 sudah memakai jenis meriam Rheinmetall L55 smoothbore. Selain itu, Rheinmetall L44 smoothbore sendiri diciptakan pada tahun 1979 pada saat tank sudah mulai menggunakan kaliber 120 mm. Awal mulanya pada saat Angkatan Darat Jerman memulai proyek Rheinmetall L44 smoothbore dengan Amerika Serikat ke MBT M1 Abrams. Artikel ini sebelumnya tayang di Zona Jakarta 24 Februari 2022.